Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film action Rusia yang berjudul T-34. Film yang berlatar Perang Dunia Kedua di masa invasi Jerman ke Rusia, yang bercerita mengenai tank pertahanan legendaris Rusia T-34 dalam menghadapi tank dan panser Jerman yang jauh lebih kuat dan canggih. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film yang diawali dengan pemandangan yang cukup mengerikan, di mana sebuah tanah lapang yang bersalju terlihat bergelimpangan mayat-mayat dari tentara Rusia dan Nazi Jerman yang sepertinya baru saja terjadi pertempuran hebat di tanah lapang tersebut. Dan tidak lama setelahnya, melintaslah dua tentara Rusia dengan sebuah mobil di dekat tanah lapang tersebut, yang salah satunya adalah perwira menengah Rusia bernama Letnan Nikolai Ivuskin. Letnan Ivuskin yang saat itu bertugas mengantarkan makanan untuk tentara Rusia berhenti sejenak di bekas lokasi pertempuran tersebut hanya untuk menghancurkan marka jalan yang menunjukkan arah menuju ke kota Berlin. Yang setelah itu dari kejauhan terdengar sebuah tank Jerman berjenis Panzer III muncul di ujung jalan dan langsung mengarahkan moncong meriamnya ke arah mobil yang dikendarai Letnan Ivuskin. Beruntung saat itu Letnan Ivuskin berhasil meloloskan diri dari tembakan tank Jerman tersebut karena berkat keahlian Letnan Ivuskin dalam menghindari serangan tank Jerman tersebut, yang rupanya Letnan Ivuskin adalah salah satu lulusan terbaik dari sekolah militer komandan tank di ketentaraan Rusia. Saat sampai di markas pertahanan tentara Rusia, Letnan Ivuskin tiba-tiba langsung ditunjuk oleh kapten yang kita sebut saja Inov, yang tubuhnya mengalami luka bakar, mendapatkan perintah dari pusat untuk mempertahankan desa Neyodov, tempat markas pertahanan tentara Rusia berada, guna menghambat pergerakan konvoi tentara Jerman mendekat ke ibu kota Rusia. Танкист. Так точно. Letnan Ivuskin pun langsung diajak untuk melihat tank T-34 yang tinggal satu-satunya dari kesatuan Kapten Inov beserta para bawahan yang akan menjadi kru tank Letnan Ivuskin dalam membantu mengoperasikan tank tersebut. Para kru yang awalnya meragukan kemampuan Letnan Ivuskin dalam mengomandani mereka akhirnya berhasil Letnan Ivuskin yakinkan dengan sedikit ancaman hukuman desersi jika mereka tidak mengikuti perintah Letnan Ivuskin. Да, нытье буду расценивать как проявление трусости. Dan persiapan menyambut kedatangan pasukan Jerman pun mereka lakukan dengan kondisi seefisien mungkin menggunakan persediaan amunisi yang ada. Letnan Ivuskin pun berkoordinasi dengan komandan infanteri Letnan Gobulija yang akan membantunya melakukan penyergapan ke tentara Jerman yang akan datang ke desa. Ты стратег Таш Габуля. Опыт. Keesokan hari, rombongan satu kompi Jerman yang dipimpin oleh Kolonel Klaus Jargen dengan tank-tank Panzer III-nya sudah berada di batas masuk desa. Kolonel Jargen mengamati desa yang terlalu sepi tersebut dengan penuh ketelitian dan kewaspadaan untuk menghindari penyergapan dari musuh yang datang tiba-tiba. Setelah yakin kalau desa tersebut aman, Kolonel Jargen segera memerintahkan pasukannya untuk maju mendekat ke desa, dan dari tempat persembunyiannya Letnan Ivuskin beserta awak kru tanknya setelah siaga dalam kondisi siap tempur, menunggu waktu yang tepat untuk menembakkan meriam-meriam mereka ke tank-tank Jerman yang berbaris dengan rapi masuk ke dalam desa. Untuk mengalihkan perhatian pasukan Jerman, sebuah meriam tarik palsu yang terbuat dari kayu pun dikeluarkan di antara celah dinding kayu oleh Letnan Gobulija dan bawahannya sebagai jebakan. Melihat itu, Kolonel Jargen pun memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang meriam tarik palsu tersebut. Segera pasukan Kolonel Jargen maju menyerang dan menembakkan peluru-peluru meriam ke arah meriam palsu tersebut.
Di dalam tank T-34 Rusia yang bersembunyi di tumpukan jerami, Letnan Ivuskin yang terus menunggu waktu menembak yang tepat ke tank-tank Jerman pun akhirnya melepaskan satu peluru meriamnya ke arah tank Jerman yang maju menyerang tersebut, yang tembakannya tersebut berhasil melumpuhkan dua tank sekaligus. Setelah berhasil melumpuhkan dua tank Jerman, tank T-34 Rusia segera mundur berlindung di antara rumah-rumah di dalam desa untuk mencari posisi tembak selanjutnya. Kolonel Yargen yang marah dengan serangan dadakan tersebut segera memerintahkan tank-tank lainnya untuk maju menyerang. Pasukan infanteri Jerman pun maju menyerang ke dalam desa. Setelah diperintahkan Kolonel Yargen, bom dan mortar pun dilemparkan saat itu untuk menghancurkan persembunyian pasukan Rusia. Namun di saat pasukan Jerman sedang menyisir desa, tiba-tiba satu tank Jerman kembali hancur oleh tembakan dari tank T-34 Letnan Ivuskin yang bersembunyi di dalam rumah penduduk yang telah kosong. Dan seketika itu rentetan tembakan dari senapan mesin dari bawahan Letnan Gobulija pun segera menewaskan banyak tentara Jerman. Namun tank-tank Jerman segera membalas serangan dari pasukan infanteri Rusia dengan menembakkan meriam ke arah pasukan infanteri Rusia, dan tank T-34 Letnan Ivuskin pun terpojok di sebuah gudang oleh infanteri Jerman yang menembakkan senjata penyembur api ke arah tank T-34. Tetapi tank T-34 Letnan Ivuskin berhasil keluar dari gudang dan berhasil melumpuhkan tank Jerman yang kelima. Dan saat akan kembali mundur menyelamatkan diri dari kepungan tank-tank Jerman, tank T-34 Letnan Ivuskin kembali berhasil melumpuhkan dua tank Jerman. Namun saat itu secara tak terduga Kolonel Yargen yang telah mengunci tank T-34 Letnan Ivuskin segera melepaskan satu meriamnya yang tepat mengenai kubah turret tank T-34 dan menewaskan satu kru bernama Vanya. Dan satu tank lagi berhasil dilumpuhkan oleh seorang tentara bawahan Letnan Gobulija dengan menyangkutkan granat ke moncong meriam tank Jerman, hingga hanya menyisakan dua tank saja, yaitu tank T-34 Rusia yang dikomandani Letnan Ivuskin dan tank Panzer III Jerman yang dikomandani oleh Kolonel Yargen. Dalam duel terakhir tersebut, adu taktik dan strategi pun mereka keluarkan untuk dapat mengalahkan lawan. Pertarungan dua tank legendaris tersebut berakhir dengan saling menembak yang menyebabkan kru personil di dalam tank terluka dan tewas dalam duel tersebut. Letnan Ivuskin yang berusaha mengeluarkan operator tanknya Stephen Vasilnov tertembak oleh Kolonel Yargen yang berhasil selamat dalam duel tersebut. Dan 3 tahun kemudian, di masa Jerman berkuasa di Rusia, di sebuah kamp konsentrasi Jerman datanglah kereta pengangkut tahanan. Kedatangan mereka disambut oleh guyuran hujan yang begitu deras. Di saat kereta berhenti secara hampir bersamaan, gerbong tahanan pun dibuka, yang menyebabkan para tahanan terjatuh karena selama perjalanan mereka saling berdesakan berdiri di dalam gerbong. Di saat kepala tahanan dari kamp konsentrasi Jerman memberikan arahan kepada tahanan-tahanan baru untuk mencium tanah di tempat mereka berdiri, hanya satu orang saja yang tidak mengikuti instruksi tersebut, dan dialah Letnan Ivuskin yang sekarang kondisinya memprihatinkan karena Letnan Ivuskin tidak mau memberitahukan nama dan pangkatnya pada para tentara Jerman. Siksaan pun dia dapatkan oleh tentara Jerman. Звание. Dan di sebuah perpustakaan yang megah berdirilah seorang petinggi Nazi Jerman, Henry Himmler, yang didatangi oleh dua bawahannya, Jenderal Hans Guderian dan Kolonel Klaus Yargen. Tujuan mereka datang adalah untuk mendapatkan restu dalam membentuk korps baru divisi tank Jerman yang bawahi langsung oleh Kolonel Yargen.
Setelah mendapatkan restu dari Himmler, Kolonel Yargen pun segera melaksanakan rencananya dengan mencari perwira-perwira tank Rusia yang ditahan di kamp konsentrasi Jerman. Dan di kamp tersebut, Kolonel Yargen berhasil menemukan orang yang sangat dia butuhkan untuk melancarkan programnya tersebut. Pria yang pernah dia kenal, dan oleh sipir penjara Jerman, pria tersebut dipanggil Ivan. Иван ищет смерти. Он в плену 41-го года. Setelah bertemu di dalam camp dengan Ivan, Kolonel Yargen segera memintanya membantu dalam menjalankan tank Rusia untuk dijadikan sasaran divisi tanknya yang baru dibentuk. Ivan yang awalnya menolak akhirnya setuju bergabung dengan sedikit paksaan dan mau membuka identitas aslinya, yaitu Letnan Nikolai Ivuskin. Да? И звание. Setelah itu, Letnan Ivuskin pun segera mencari orang-orang yang akan menjadi krunya, yang di situ dia berhasil menemukan kawan lamanya Stephen Vasilnov beserta 3 kru barunya. Dan mereka pun diberikan tank bekas perang Rusia jenis T-34 yang di dalamnya masih terdapat mayat tentara Rusia yang telah membusuk, yang di dalamnya Letnan Ivuskin menemukan peluru meriam yang masih aktif. Kolonel Yargen memberikan mereka batas waktu seminggu untuk tank 34 tersebut dapat digunakan dalam uji coba bersama tank-tank Jerman. Setelah melihat kondisi yang akan dijadikan tempat uji coba, Letnan Ivuskin pun mendiskusikan rencana pelarian dengan para kru personilnya di dalam workshop. Mereka yang awalnya takut untuk ikut rencana pelarian tersebut akhirnya berhasil diyakinkan oleh Letnan Ivuskin. Begitu pula dengan si wanita penerjemah yang ikut bergabung, Anya Yartseva. Hari pengujian tank Jerman pun tiba. 6 buah peluru meriam yang mereka sembunyikan di makam tentara Rusia mereka ambil di pagi hari. Sedang di ruang Kolonel Yargen, Anya berhasil mendapatkan peta kolokasi yang akan mereka gunakan saat pelarian. Di lapangan pengujian, para petinggi-petinggi Nazi berkumpul untuk pengujian tank terbaru Jerman, tank Tiger, dan dari dalam hutan, Ionov dan Volsok membuat asap tebal untuk melindungi pergerakan tank 34 mereka dari pantauan Jerman. Dalam pertempuran uji coba tersebut, tank T-34 Rusia berhasil melumpuhkan tank terbaru Jerman dengan mudah. Dan dalam serangan kedua, mereka berhasil hancurkan menara pengawas yang di dalamnya terdapat para petinggi-petinggi Jerman, dan setelah itu mereka melarikan diri dengan menerobos gerbang utama. Di jalan luar camp, Anya pun telah menunggu Letnan Ivuskin untuk ikut menumpang di dalam tank T-34, yang kemudian para buronan tentara Jerman ini melanjutkan perjalanan pelariannya menuju ke desa tetangga untuk mengisi bahan bakar dan memasok perbekalan dari penduduk desa. Namun saat kembali melanjutkan perjalanan di jalan menembus hutan, tiba-tiba saja dari kejauhan sebuah tank pertahanan udara Jerman menembakkan meriamnya ke arah tank T-34 Letnan Ivuskin. Beruntung saat itu mereka berhasil mengelak dari serangan tersebut dan langsung masuk ke dalam hutan untuk berlindung. Kolonel Yargen yang mengetahui kalau Letnan Ivuskin berhasil lolos dari sergapan anak buahnya terlihat marah dan memutuskan untuk melakukan pengintaian udara menuju perbatasan Ceko yang akan menjadi rute pelarian Letnan Ivuskin, dan Kolonel Yargen berencana mencegat Letnan Ivuskin di desa dekat perbatasan Ceko. Di tengah malam, tibalah Letnan Ivuskin dan kru tanknya di jalan masuk desa dekat perbatasan Ceko. Di sana, Letnan Ivuskin sudah curiga kalau tentara Jerman telah menunggunya di dalam desa dan akan melakukan penyergapan. Karena tidak ada jalan lain, Letnan Ivuskin tetap masuk ke dalam desa, dan saat di persimpangan jalan desa, Kolonel Yargen yang telah menunggu di sudut jalan langsung menembakkan meriamnya ketika tank T-34 Letnan Ivuskin terlihat dalam periskop tank Kolonel Yargen. Namun sekali lagi, tank T-34 yang dikomandani Letnan Ivuskin berhasil menghindar dari tembakan tank Jerman. Tank 34 Letnan Ivuskin berhasil lolos dari kepungan 3 tank Tiger Jerman dan mengalahkan mereka satu persatu hingga hanya menyisakan 1 tank Tiger Jerman yang dikomandoi oleh Kolonel Yargen.
Dan duel sengit hidup dan mati pun terjadi antara dua tank legendaris tersebut di atas sebuah jembatan desa dengan berduel ala koboi. Mereka pun sering berhadapan dengan jarak hanya beberapa meter saja. Letnan Ivuskin yang menyadari kalau tanknya kalah canggih dari tank Tiger Jerman berinisiatif maju menyerang dengan tank bergerak zigzag untuk menghindari serangan tank Tiger Kolonel Yargen. Dan setelah berjarak cukup dekat dengan Kolonel Yargen, tanpa ampun Letnan Ivuskin pun mengarahkan tembakannya ke jendela jurumudi yang langsung membakarnya di dalam tank. Lalu dengan cepat Stephen menabrakkan tanknya ke tank Tiger Jerman yang langsung tersudut ke tepi jembatan. Kolonel Yargen yang sekarat menolak untuk diselamatkan oleh Letnan Ivuskin hingga akhirnya tank yang ditumpangi Kolonel Yargen jatuh ke dasar sungai bersama tubuh Kolonel Yargen yang berada di bawahnya. Dan setelah berhasil mengarahkan tank-tank Jerman, Letnan Ivuskin bersama kru tanknya memutuskan untuk pergi berjalan kaki menuju perbatasan Ceko, yang di sana Vanya masih menunggu Letnan Ivuskin. Dan setelah itu film pun berakhir.